Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti biasa kita awali lantaran liar kita. Jika Ibu Willy mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengatakan pembelajaran daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masih di bab 3 ya. Namun materi yang kedua, minggu lalu itu kita sudah membahas materi 1 mengenai tentang pengertian dari teks anekdot, kemudian strukturnya apa saja dalam menyusun teks anekdot. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang kedua dari bab 3 itu khusus membahas tentang bagaimana ciri-ciri teks anekdot, kemudian unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam menyusun sebuah teks anekdot itu apa saja dan seperti apa itu. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, ambil sikap sempurna sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, silakan persiapkan diri mungkin dari alat-alat tulis. Nanti pada saat Ibu memaparkan atau menjelaskan materi di bab 2 ini, mohon maaf di bab 3 ini mungkin ada hal-hal penting, silakan disalin ke buku catatan. Ingat ya, khusus untuk buku catatan bahasa Indonesia itu harus satu bahasa Indonesia aja, nggak boleh dicampur-campur. Nanti setelah sekolah aktif itu Ibu akan periksa, tujuannya untuk menambah menambah nilai keterampilan dan sikap juga. Nah, baik kita langsung aja ke berarti 3.3. Nah, untuk di sini yang pertama itu kita akan membahas ciri-ciri dari teks anekdot. Apa ciri-ciri khasnya agar kalian memahami, oh ini teks laporan, kemudian ini teks eksposisi dan ciri-ciri seperti ini merupakan teks anekdot gitu. Mungkin bagi yang memang gemar membaca gitu ya, biar sekali buka, oh ini teks anekdot ini gitu, oh, ini teks eksposisi gitu. Nah, yang pertama yaitu bersifat humor atau lucu. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Jadi, yang namanya teks anekdot, ciri khasnya itu pasti humor atau lucu, karena bisa dikatakan mengesankan. Nah, di sini sedikit ada perbedaan ya antara teks anekdot dengan humor. Bu Willy, kalau di dalam teks anekdot, Ibu katakan sebuah cerita singkat di mana cerita itu lucu. Nah, sedangkan apa bedanya dengan humor? Humor juga lucu gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya, kalau humor itu sudah jelas memang tujuan utamanya itu adalah menghibur pembaca. Beda hanya dengan teks anekdot. Kalau teks anekdot ini selain dia menghibur, kemudian lucu, mengesankan, namun ada tujuan utamanya atau tertentu itu mengkritik atau menyindir secara halus gitu. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, bersifat menyindir. Ini sudah jelas ya, menyindir secara halus dalam artian. Nah, walaupun di dalam teks anekdot ini tujuan tertentunya membuat sebuah teks si penulis atau pengarang itu menyindir para tokoh, para pejabat yang misalnya koruptor dan segala macam. Nah, ini di paling terakhir itu pasti ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Bukan hanya sekedar menyindir gitu. Ingat ya, dalam teks anekdot ini menyindir secara halus, dalam artian tidak menyebutkan nama, inisial boleh. Kemudian yang ketiga, bisa membuat pembaca merasa terhibur. Sudah pasti setelah membaca di pertengahan, di bagian reaksi atau di bagian krisis itu sudah mulai tertawa atau terhibur. Kemudian yang ciri keempat itu memiliki tujuan tertentu. Sudah jelas siapa yang akan disindir, di bagian apanya yang akan dikritik itu tujuan tertentu sebelum menulis. Kemudian cerita yang disampaikan hampir sama dengan dongeng. Nah, sini sudah jelas ya, hampir sama dengan dongeng. Dongeng dalam artian bukan berarti cerita teks anekdot ini hanya berupa fakta, tapi ada juga teks anekdot yang berupa rekaan gitu. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Kemudian kita lanjut sekarang khusus membahas kaidah bahasa atau bahasa yang digunakan untuk menyusun sebuah teks anekdot. 3.4.
Nah, di sini untuk 3.4, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, di sini Ibu garis bawahi atau Ibu cetak tebal peristiwa masa lalu. Dalam artian teks anekdot itu kan ciri khasnya itu mengkritik atau menyindir secara halus. Otomatis sudah ada beberapa peristiwa kejadian dulu, baru kita bisa kritik gitu atau kita beri saran gitu. Jadi kalimatnya itu lebih banyak atau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada masa itu, pada saat itu hujan lebat gitu. Pada saat itu setiap siswa mendapatkan dana BOS dari pemerintah gitu misalnya. Jadi mengingatkan kejadian yang sudah lewat gitu. Kemudian kaidah bahasa teks anekdot yang kedua, selain menggunakan kalimat pernyataan peristiwa masa lalu, itu ada menggunakan kalimat retoris. Ibu, apa kalimat retoris? Nah, di sini Ibu sudah tulis, yakni kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan atau memerlukan jawaban. Jadi di sini ada pertanyaan tapi kita tidak usah jawab gitu. Apakah benar itu? Apakah benar? Apakah benar si inisial ini melakukan koruptor gitu. Jadi tidak perlu dijawab karena sudah ada uraiannya di misalnya paragraf 3 ke 4 gitu. Jadi tidak langsung dijawab. Kemudian yang ketiga itu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Selain waktu itu kemudian dan lalu itu contohnya. Jadi seseorang melakukan suatu pekerjaan kemudian titik-titik dan lalu titik-titik. Jadi konjungsi yang sering digunakan dalam penyusunan teks anekdot itu adalah menyatakan hubungan waktu atau konjungsi waktu atau temporal, bisa dikatakan ya konjungsi temporal atau menyatakan waktu. Contohnya konjungsinya itu seperti kemudian, lalu. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Nah, di sini maksudnya kata kerja aksi ini adalah di mana subjeknya diberikan suatu pekerjaan atau aktivitas, gitu misalnya. Willy membaca buku di perpustakaan. Jadi yang dimaksud yang ditujukan kepada kata kerja aksi itu adalah membaca. Jadi si Willy itu melakukan suatu tindakan atau aktivitas yakni membaca. Di mana? Di perpustakaan. Apa yang dibaca? Buku. Siapa yang membaca? Willy. Seperti itu. Jadi SPOK-nya harus lengkap. Nah, jadi di sini ditekankan kata kerja aksi. Jadi memang melakukan suatu kegiatan, menulis, membaca, berjalan. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan teks anekdot itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Nah, di sini sudah jelas ya, imperatif atau perintah. Selain perintah, itu juga imperatif diartikan dengan larangan, kalimat larangan boleh, perintah boleh. Kemudian kita lanjut. Mungkin di sini slide berikutnya Ibu akan berikan contoh yang mana namanya kalimat peristiwa masa lalu, kemudian kalimat retoris di sini dia. Nah, di sini 3.5 itu yang kita bahas menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini kita belajar menganalisis ya, yang mana namanya kalimat retoris, yang mana namanya konjungsi hubungan waktu atau temporal. Bahkan di sini langsung Ibu sertakan contoh agar kalian lebih paham nanti. Nah, yang pertama, kolom pertama itu Ibu unsur kebahasaan, kemudian kolom yang kedua Ibu isi dengan contoh kalimat. Yang pertama, tadi kan kaidah bahasanya itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Garis bawah ya, menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, ini contoh kalimatnya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Jadi di sini diingatkan pada puncak pengadilan. Jadi menyatakan peristiwa masa lalu. Oh, kejadiannya pada saat itu adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Oh, pada saat puncak pengadilan itu si jaksa ini menyerang saksi gitu. Jadi diingatkan, oh pada saat itu gitu. Kemudian kata yang mana Ibu menyatakan kalimat yang memang menyatakan peristiwa masa lalu? Di sini sudah jelas dari kalimat kata pertama itu pada puncak pengadilan korupsi politik gitu.
Jadi mengingatkan suatu kejadian yang memang ada kejadian korupsi bagian politik, kemudian jaksa penuntut umum ini menyerang saksi. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan kalimat retoris. Nah, tadi kan Ibu katakan di mana suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ini dia. Contoh kalimatnya, apakah benar, teriak jaksa gitu. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Jadi yang menyatakan kalimat retoris itu yang Ibu garis bawahi ya, atau mohon maaf, garis bawahi atau garis miring, apakah benar, yang itu menyatakan. Jadi tidak ada tanda tanya, tapi kalimat ini menyatakan suatu pertanyaan namun tidak memerlukan jawaban gitu. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, di sini hubungan waktu atau konjungsi temporal ya namanya. Tadi kan ada kemudian, lalu. Nah, di sini Ibu contohkan akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, ini nyambung berarti ya yang kalimat retoris dengan konjungsi temporalnya. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, yang menyatakan konjungsi temporal atau hubungan waktu adalah pada kata akhirnya, kemudian, lalu bisa. Kemudian yang keempat, unsur bahasa penggunaan kata kerja aksi. Nah, di sini suatu subjek atau subjek yang dikenakan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimatnya seperti ini. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Nah, di sini ada dua kata kerja aksi, yakni yang Ibu sudah garis miring, yaitu kata pada kata menatap dan mendengar. Jadi, karena saksi ini melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas langsung, jadi saksi menatap keluar. Jadi pandangannya, matanya itu menatap keluar jendela. Kemudian selain menatap itu mendengar, jadi melakukan suatu pekerjaan, mendengar pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut unsur kebahasaan yang terakhir, itu penggunaan kalimat perintah atau imperatif ya. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, ini seolah-olah perintah atau kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Gitu. Nah, Cynthia, tolong tutup pintu itu. Tuh. Untuk semua kelas perhotelan, tolong keluar dari kelas karena kalian tidak mengikuti tertib, tanda seru. Jadi sana ada kata kalimat imperatif, jadi kalimat perintah gitu. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Nah, baik, mungkin ini saja unsur-unsur bahasa yang digunakan untuk menyusun teks anekdot, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unsur kebahasaan beserta contohnya juga. Nah, mungkin nanti kalian bisa search di Google atau cari-cari di internet contoh-contoh dari teks anekdot ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini 3.5 ya terakhir. Nah, di sini ternyata untuk pertemuan hari ini kita khusus membahas ciri-ciri dari teks anekdot. Kemudian yang kedua itu ada unsur-unsur atau kaidah kebahasaan dalam menyusun teks anekdot. Nah, baik, mungkin pertemuan hari ini Ibu tutup sampai di sini. Namun sebelum Ibu tutup, ini ada buku ya, misalnya kalian ada waktu, kemudian pada saat kondisi tubuh bagus, sehat, kalian bisa berkunjung ke sekolah, langsung ke perpustakaan, cari buku paket Bahasa Indonesia kelas 10, contohnya seperti ini. Nah, contohnya yang seperti ini. Buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Di sini ada materi juga. Nah, setelah materi itu di sini pun di buku ini lengkap ada contoh-contoh soal. Siapa tahu soal yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan melalui pembelajaran daring atau online sudah ada di sini gitu. Jadi kalian lebih lebih mudah mempelajari. Silakan bisa pinjam atau meminjam buku di petugas perpustakaan langsung ya. Tapi ingat, jangan beramai-ramai. Kapan ada waktu silahkan berkunjung ke sekolah, tapi harus diizinkan oleh orang tua.
seperti itu. Dan keadaan juga pada saat sehat. Ya. Nah, baik untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu tutup sampai di sini. Namun sebelum itu seperti biasa Ibu berbagi goresan tangan. Kalian bisa lihat di layar handphone kalian atau komputer kalian. Tetap bertahan walau ribuan badai menyerangmu. Nah, jadi di sini walaupun apa ya yang namanya hidup itu penuh dengan tantangan ya. Jadi nikmati saja gitu. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santi 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 Om. Dadah, sarang he.